Ngakak, elektabilitas Nasdem anjlok. Pendukungnya ngamuk-ngamuk di Twitter. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Demikian kata yang tepat untuk menggambarkan Partai Nasdem saat ini. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, partai tersebut mendeklarasikan Anies sebagai capres. Harapannya sih elektabilitasnya naik, minimal sama dengan elektabilitas Anies, yakni masuk 3 besar. Lagian juga, dengan menjadi partai pertama yang mengusung Anies, angan-angannya muncul opini publik bahwa Nasdemlah yang menjadi penyelamat bagi mantan gubernur DKI tersebut. Sehingga harapannya, simpatisan Wan Anies turut menjadi pendukung Nasdem. Apalagi sekarang pendukung Prabowo sudah banyak yang meninggalkan ketua umum partai Gerindra itu pasca ia menjadi menteri Jokowi. Suara dari kelompok ex-kampret atau kadrun ini juga diharapkan oleh kader Nasdem beralih ke partainya. Bayangkan saja, menurut Rizik, masa yang hadir di aksi 212 tahun 2016 silam mencapai 7,5 juta orang dan mendukung Nasdem semua. Pasti dampaknya gede banget. Wajar bila kemudian Palu kepincut merebut suara mereka dari Prabowo. Kadrun juga nggak banyak kehendak kok. Cukup dikasih nasi bungkus saja, sudah mau diajak demo dan dijadikan tim ses. Seperti pada Pilpres tahun 2019 lalu, yang dapat kardus dari Sandiaga Uno kan hanya PKS dan PAN doang, masing-masing 500 miliar rupiah. Sedangkan mereka gak dapat apa-apa kecuali nasi bungkus dan lauk jengkol doang. Tapi meskipun tidak dapat angpau, simpatisan Rizik tetap menjadi pendukung setia Prabowo. Inilah hebatnya kadrun. Lantaran bisa dimanfaatkan secara gratis itu pula. Di antara tokoh 212, ada yang masuk jajaran elit BPN Prabowo dengan Sandi, seperti Slamet Ma'arif, yang juga mantan ketua PA 212, ditunjuk sebagai wakil ketua BPN Prabowo dengan Sandi. Penyanyi seksi yang hijrah tapi salah tempat pengajian, Neno Warisman, juga ditunjuk menjadi wakil ketua BPN. Sedangkan kadrun terkait kasus Lapindo yang jadi ulama digoreng dadakan 35 ribuan, Yusuf Marta, dipercaya menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah BPN Prabowo dengan Sandi. Mereka semua tulus bekerja demi Prabowo terpilih jadi presiden. Kasihan sebenarnya, lihat pasukan anti Ahok yang diperdaya tersebut, kayak terhina banget. Tapi mau bagaimana lagi, karena begitulah mereka. Yang namanya orang mikir terbalik, gak bisa juga dipaksa harus cerdas. Dengan menjadikan pasukan nasi bungkus ini, salah. Pasukan kadrun ini sebagai basis massa serta tim ses, harapannya sih Nasdem bisa lebih hemat. Demikian hitung-hitungnya. Nggak taunya mereka ternyata lebih mendukung partai lain seperti Partai Umat, PKS, Partai Pelita dan Masumi Rebon daripada Nasdem. Jadi kesimpulannya, kita bisa saja mengusung capres yang sama, tapi belum tentu mendukung partai yang sama. Celakanya, tidak hanya gagal meraup manfaat dari mendukung Anies, kader Nasdem juga banyak yang mengundurkan diri serta partai itu ditinggalkan pemilih, hingga elektabilitasnya terus anjlok. Lucunya, tidak terima partai besutan Palu tersebut elektabilitasnya menurun, pendukungnya malah ngamuk-ngamuk di Twitter, seperti pada cuitan berikut ini. Viva ngaco nih, punya niat jahat dan kotor, ujar pemilik akun Twitter @susanto1305 yang mengomentari berita dari viva.co.id.
yang berjudul Deretan Survei yang menyebut elektabilitas Nasdem jeblok usai dukung Anies. Kok FIFA pula yang disalahkan? Hahaha. FIFA kan hanya sekedar memberikan hasil survei yang ada. Kecuali kalau FIFA yang bikin survei sendiri, FIFA pula yang memberitakan, itu baru bisa disebut ngaco. Justru yang ngaco itu pendukung Nasdem sebenarnya. Efek dari tidak bisa terima kenyataan. Mereka sedang buat opini supaya Nasdem tidak jadi dukung Anies, tapi berubah ganti dukung ET. Tutur pemilik akun Twitter @pakjang 202866999. Beropini tentang lembaga survei sih boleh-boleh saja, termasuk tidak percaya dengan hasil survei. Monggo. Tapi kalau sudah menuduh hasil survei Nasdem sengaja dibuat rendah supaya partai itu gak jadi mengusung Anies, lalu mengusung Erick Thohir, mesti disertai dengan bukti yang kuat. Karena kalau tidak, itu sama saja dengan fitnah Ferguson. Lembaga survei sudah dikuasai oleh Ahoker dan Ganjaris. Mereka licik, biar lawan politik kalah di framing media. Padahal Ganjar kalau kemana-mana gak ada yang kenal. Survei licik. Lanjut pemilik akun Twitter @theskulls. Ini yang lebih parah lagi. Terang-terangan menuding pendukung Ahok dan pendukung Ganjar mengontrol lembaga survei. Padahal jelas-jelas hasil survei Ahok selalu rendah. Lagian juga kalau lembaga survei dikuasai oleh pendukung Ganjar, gak akan mungkin elektabilitas Partai Demokrat bisa meningkat tajam. Hahaha. Seperti menurut hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas partai itu berada di urutan ketiga, mengalahkan Golkar, PKS, dan PKB. Begitulah kura-kura. Kalau loyalis sebuah partai lagi emotion, gak ada hal lain yang bisa dia kerjakan selain dari ngaco dan menuding sana sini tanpa bukti di Twitter. Segala sesuatu itu ada resikonya, bro and sis, termasuk mengusung bapak politik identitas. Resikonya ditinggalkan pemilih. Jadi nikmati saja. Dan kalau seandainya Nasdem nanti beneran jadi gurem, ada kawan kok, alias nggak sendirian. Di seberang sana sudah ada yang menunggu. Partai Umat, Partai Idaman, Partai Garuda, serta Partai Berkarya. Hahaha. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Ferry Padli. Bagaimana menurut Anda?